Baik, shalom semuanya, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kepada kita pada ibadah perdana Prokrisya Sema 45 tahun pelajaran 2020-2021 terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun kita baca ayat yang 7 dan 8 saja. Saya akan bacakan kepada kita. Judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Diberkatilah kita yang membacakan, yang merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih-lebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, Bapak Ibu yang menonton akan video ini, saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan ini adalah hanya mengandalkan Tuhan saja kita aman. Temanya adalah hanya mengandalkan Tuhan saja kita aman. Dalam bacaan yang kita sudah baca tadi, ini menceritakan, mengisahkan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda, di mana ketika itu ada beberapa orang sakit dan mereka mengalami mukjizat. Namun ada satu di antara mereka yang bisa kita baca di ayat sebelumnya yang sudah sakit selama 38 tahun. Dan dia tidak bisa mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan orang yang bisa mengangkat dia sampai kepada kolam tersebut. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari tema kita ini hanya mengandalkan Tuhan saja kita aman. Apa itu mengandalkan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan itu artinya menaruh kepercayaan atau menaruh kekuatan hanya kepada Tuhan. Dan kata aman di situ adalah selamat, tentram, damai, dan tenang. Itu adalah mengandalkan. Nah, tema kita adalah hanya mengandalkan Tuhan saja kita aman. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ya, karena kita manusia yang membutuhkan Tuhan. Dan hidup kita terus mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan tidak pernah tenang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Selama kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita menjadi tenang. Dalam kondisi dan situasi saat ini, di dalam menghadapi pandemi COVID-19, tentu kita memerlukan kedamaian, tentu kita memerlukan keamanan, tentu kita membutuhkan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan ini supaya hidup kita menjadi aman. Aman dalam arti tadi selamat, tentram, damai, tenang di dalam hidup ini. Yang pertama yang harus kita lakukan dan yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah miliki harapan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan kembali ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, ya, seorang yang tidak mendapatkan kesembuhan ini, dia menaruh harapannya kepada seseorang atau orang lain yang membantu dia menurunkan ke kolam tersebut. Dia tidak memiliki harapan dan percaya penuh kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kalian sebagai remaja Kristen, kalian harus mengandalkan Tuhan, harus memiliki harapan dan percaya sungguh-sungguh atau sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah memiliki hikmat. Ya, memiliki hikmat. Apa itu memiliki hikmat?
ada persekutuan karib dengan Tuhan. Salah satu contoh yang kita lakukan pada siang hari ini, ya, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5, ya, intinya di sana bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan situasi saat ini? Di dalam situasi pandemi COVID-19, tentu semua kita mengalami krisis ekonomi, krisis pergaulan, krisis apa saja, krisis keuangan. Tentu kita merasakan semuanya. Krisis yang lainnya juga. Kita harus memiliki hikmat supaya COVID-19 ini, penyakit ini tidak mengganggu akan kehidupan kita. Kita tidak terkena oleh COVID-19 ini dengan kita mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan, selalu pakai masker, sering-sering mencuci tangan, makan makanan yang sehat, jangan suka makan makanan instan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, miliki hikmat. Yang ketiga adalah tidak mengandalkan diri sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, ya. Dan lingkungan, harta kita, pendidikan kita, intelektual, orang tua kita, jabatan kita, dan lain sebagainya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa kita ini hanya sekedar debu, ya. Hanya sekedar debu, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita pernah mengandalkan diri sendiri atau lingkungan kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Kita baca Yeremia pasalnya ke-17 ayat 5 dan 7 sebagai ayat penutup dari firman Tuhan ini. Saya bacakan kepada kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-5 dan pasalnya yang ke-17 ayat 5 dan juga ayatnya yang ke-7. Saya bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu saya lanjut ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka hidup kami dijamin aman oleh Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak Roh Kristus 45 yang sudah mengikuti ibadah ini melalui Google Meet. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak sempat mengikuti akan ibadah ini, juga Tuhan memberkati semua kami dimanapun berada. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kembali kepada BM.